Baik teman-teman, di sini Bapak akan membahas tentang teknologi komunikasi setelah pertemuan kemarin. Pertemuan pertama, Bapak telah membahas tentang teknologi informasi. Nah, pada dasarnya, teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras hardware yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling menukar informasi dengan individu lainnya. Nah, teknologi komunikasi ini berupa hardware, teman-teman, di mana hardware tersebut dapat kita gunakan untuk berkomunikasi antar individu dan individu lainnya. Nah, contoh seperti ini, alat komunikasi yang kita maksudkan adalah telepon seluler. Untuk zaman dahulu ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat perkembangan teknologi komunikasi di sini, di mana orang dapat berkomunikasi dahulu hanya lewat mulut ke mulut saja. Tetapi dengan adanya teknologi, komunikasi dapat menggunakan telepon, teman-teman. Setelah itu, setelah ada telepon seluler, maka digunakanlah pada tahun 1990 sebuah perangkat pager namanya, teman-teman. Pager ini fungsinya sebagai pemberi pesan kepada individu lainnya, seperti halnya SMS, teman-teman. Nah, kalau zaman Bapak itu mengalami pager ini, tetapi umur Bapak itu masih SD kelas berapa ya? Kelas 2, kelas 3, kalau nggak salah sampai kelas berapa? Kelas 5 lah, kalau nggak salah. Pager ini. Zamannya film apa ya? Jin dan Jun dan Tuyul dan Bayul, teman-teman. Waktu itu. Nah, pager ini populer waktu itu sampai ada lagunya. Dibikinkan lagunya karena tren waktu itu. Jadi dia hanya bisa mengirim dan menerima pesan, teman-teman. Mengirim dan menerima pesan. Sistemnya sama dengan SMS. Nah, masuk ke tahun 2000, teman-teman, Bapak juga mengalami ini, di mana teknologi sedikit berkembang, tetapi agak lambat, teman-teman. Tidak seperti zaman sekarang. Agak lambat. Tahun 2000 itu zamannya HP kamera, teman-teman. Sehingga ada teknologi komunikasi dengan layanan 3G. Sehingga jadi telepon selulernya bisa video call melalui jaringan 3G, teman-teman. Jadi seperti itu. Di mana jaringan 3G ini bisa memuat data kurang lebih 100 sampai 200 kilobyte per second. Begitu. Jadi video call dengan kualitas 3GP, teman-teman. Tidak bisa lebih dari itu. Kualitas 3GP. Jadi kalau misalkan ruangannya gelap tuh, ada bercak-bercaknya gitu, nggak jelas. Tapi bisa video call gitu. Nah, tanpa bantuan aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp, Telegram, terus Instagram, tanpa aplikasi seperti itu. Jadi udah ada layanan di handphonenya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu, di tahun 2010, teman-teman, alat teknologi komunikasi berkembang menjadi Android, teman-teman. Waktu itu ada BlackBerry Messenger dengan Android. Dia bersaing. Bahkan ternyata bersaing dengan Nokia juga. Nokia menggunakan Symbian untuk sistem operasinya dan lebih rentan lebih rentan dalam serangan virusnya, teman-teman. Jadi lebih banyak virusnya di Symbian. Kalau di Android dan BlackBerry Messenger waktu itu belum belum ditemukan virus zaman itu. Nah, ini di slide adalah Android gen pertama, teman-teman, di sini. Tampilannya masih sederhana dan aplikasinya belum secanggih sekarang. Gamenya juga sama, belum secanggih sekarang. Nah, mulailah di sini teknologi informasi mulai populer, yaitu jaring sosial dan chat, teman-teman. Waktu zaman dulu tahun 90-an, itu chatnya hanya menggunakan Yahoo Messenger dan aplikasi-aplikasi chat lainnya. Ya. Nah, jadi aplikasi chat zaman itu tidak bisa mengirimkan gambar, tidak bisa mengirimkan suara, teman-teman, tapi bisa video call juga melalui jaringan internet menggunakan webcam. Nah, setelah 2010 ini muncullah jaringan sosial namanya Facebook, Twitter, Friendster. Bapak mengalami Friendster zaman dulu, tapi sekarang tidak ada Friendster-nya karena sudah mati, maksudnya sudah tidak digunakan, akhirnya collapse. Tapi untuk domainnya masih ada, friendster.com. Karena waktu itu di jaringan sosial tumbuhnya trennya ke Facebook, teman-teman.
Orang-orang pada beralih ke Facebook dari Friendster ke Facebook. Nah, saat ini teman-teman, dari 2010, 2011, 12, 13, 14, dan sampai saat ini teknologi mulai cepat berkembang. Handphone saat ini teman-teman, alat komunikasi bisa digunakan untuk berbagai hal teman-teman. Dan jangan lupa setiap 1 tahun 1 kali, setiap kuartal itu pasti bakal ada jenis-jenis handphone terbaru dengan fitur terbaru teman-teman. Itu makanya teknologi sekarang sangat cepat. Komputer dan handphone, laptop, alat elektronik semuanya berkembang sangat cepat dibanding dari tahun 90 sampai 2010. Begitu. Nah, alat teknologi komunikasi inilah yang kita gunakan untuk saling bertukar. Begitu. Yang dahulu hanya untuk berbicara saja, sekarang bisa video call, mengirim gambar, terus apalagi melihat media sosial, melihat berita, bermain game, dan lain sebagainya. Jadi, seiring berkembangnya zaman, alat telekomunikasi, teknologi telekomunikasi itu bukan telepon seluler saja, tetapi semua perangkat yang ada di genggaman kita, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang organisasi atau lembaga pengguna teknologi komunikasi memandang penerapan teknologi komunikasi sebagai manajemen sistem, proses birokrasi, pengembangan organisasi, teman-teman. Jadi semuanya sekarang lembaga-lembaga mulai di sekolah, rumah sakit, bank, terus pemerintahan, belanja, terus bahkan sarana bermain pun semua menggunakan teknologi komunikasi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, misalkan teknologi komunikasi apa yang digunakan di sarana bermain atau taman di sarana umum ini, teman-teman. Nah, yang digunakan itu biasanya yang digunakan untuk sarana komunikasi di sini menggunakan telepon umum, teman-teman, di sini biasanya. Tapi sekarang udah nggak ada. Ini menjadi seiring berkembangnya waktu, sarana telekomunikasinya diganti dengan internet, teman-teman. Nah, jadi semuanya, bahkan kita juga pasti membutuhkan sarana teknologi komunikasi untuk saling berinteraksi. Bahkan dengan adanya teknologi komunikasi, laptop yang Bapak gunakan ini bisa dijadikan sarana teknologi komunikasi. Bapak bisa mengajar kalian yang jauh gitu ya. Bapak di sini di Tasik, sedangkan kalian berada di Tegal misalkan, seperti itu. Nah, sehingga teknologi komunikasi itu sangat penting untuk saat ini. Apakah suatu saat di masa depan bakal ada sarana teknologi komunikasi yang baru seperti apa? Kita belum tahu, teman-teman. Yang lebih canggih sekarang masih dalam tahap pengembangan, yaitu virtual reality, paling teman seperti itu. Itu pun masih terbatas karena perangkatnya sangat mahal, teman-teman. Gitu. Paling virtual reality-nya nggak real time, maksudnya real time itu kita menggunakan virtual reality, kita pakai terus langsung real time saat itu juga terjadi videonya. Cuma paling rekamannya, teman-teman. Jadi rekaman-rekaman video digunakan untuk virtual reality seperti itu paling. Nah, sekarang bagaimana teknologi komunikasi dapat terhubung, teman-teman? Pertama, jika kita menggunakan telepon seluler, telepon kabel, itu menggunakan media kabel seperti ini, teman-teman, kabel telepon. Kalau misalkan kita media teknologinya berdasarkan internet, teman-teman, kita menggunakan fiber optik untuk saat ini. Nah, ada beberapa teknologi sebenarnya pada seluler juga, yaitu 3G dan 4G, sedangkan yang 5G itu masih dikembangkan, masih belum berkembang sangat banyak. Nah, semakin tinggi kecepatan teknologi, maksudnya semakin cepat berkembang, maka biasanya spesifikasi teknologi tersebut akan semakin tinggi. Dari 3G ke 4G itu speed internetnya sangat tinggi, teman-teman. Kalau misalkan ke 5G lebih tinggi lagi. Ini yang tadinya dulu internet, dulunya kabel, pakai kabel telepon, kecepatannya itu hanya
sekitar 300 kilobyte per second teman-teman. Sekarang bisa lebih dari itu, bahkan bisa mencapai 20 megabyte per second untuk proses downloadnya, yaitu menggunakan fiber optik teman-teman yang ditanam. Sumbernya ini di bawah laut ya, tapi kalau misalkan sampai ke permukaan itu ditanam di bawah tanah. Kenapa? Karena untuk menghindari kebocoran teman-teman, kebocoran data, kebocoran cahaya yang dikeluarkan dari fiber optik. Karena kecepatan cahaya inilah kenapa koneksi yang menggunakan fiber optik itu lebih cepat dari koneksi internet yang menggunakan kabel ini teman-teman, kabel telepon. Kalau zaman dulu pakai kabel telepon, masih kabel telepon. Kalau sekarang udah menggunakan fiber optik. Kalau misalkan fiber optiknya disimpan di sini teman-teman di tiang, itu kalau misalkan ada kebakaran dari listrik atau misalkan ada orang yang main layangan, itu bisa kalau misalkan kulit kulit kabelnya kebuka, itu dapat menyebabkan kebocoran dari cahaya yang dikeluarkan, transmisi yang dikeluarkan dari fibernya, sehingga nanti koneksinya akan terputus gitu atau melambat. Nah, jadi sekarang fiber optik kebanyakan ditanam di bawah tanah, teman-teman. Jadi digali dulu. Itu pun masih rentan, teman-teman, karena kadang ada yang menggali lagi nggak sengaja kecangkul atau misalkan putus ke gunting atau misalkan kesambit gitu. Nah, itu ancaman-ancamannya sebenarnya. Nah, jadi media yang transmisikan melalui ini, teman-teman. Sehingga kita bisa saling berkomunikasi. Sama halnya prosesnya itu seperti ini. Manualnya, jadi suara itu merambat melalui udara. Begitu ya. Nih, seperti itu. Nah, dengan bantuan internet juga kita, handphone, telepon kita, terus laptop kita, perangkat-perangkat digital kita bisa berkomunikasi. Bahkan jam tangan pun sekarang bisa dikatakan sebagai teknologi komunikasi, teman-teman. Jam tangan kayak merek-merek IMO, terus kayak jam tangan Xiaomi, ZTE, dan lain sebagainya, sejenisnya, itu bisa digunakan alat komunikasi karena dia bisa berinteraksi dengan individu lainnya, bisa menggunakan telepon dan lain sebagainya. Nah, ini hasil implementasi dari ini, teman-teman. Ya. Kabel telepon dipasang tiang kabel kalau zaman dulu, teman-teman. Jadi seperti ini. Telepon umum teknologi komunikasi yang diterapkan untuk digunakan di masyarakat. Terus warnet umum teknologi komunikasi yang diterapkan untuk digunakan di masyarakat. Keluarannya dari ini. Nah, sebenarnya untuk telepon umum saat ini sudah jarang ya, karena sekarang sudah menggunakan telepon seluler masing-masing. Tapi kelebihannya teman-teman, kalau misalkan dulu kita nggak punya uang, cuma punya 100 perak, itu masih bisa dipakai buat telepon, teman-teman. Telepon orang rumah, kalau misalkan di rumahnya punya telepon rumah, gitu ya, punya telepon rumah. Jadi kalau misalkan kita minta jemput, misalkan di mana, atau misalkan ternyata kita mau pulang telat, ngasih kabar, tapi uang kita cuma 100 perak, teman-teman. Maka kita bisa dipakai buat telepon umum. Berbeda dengan sekarang, kalau kita nggak punya uang 100 perak, ya bisa dipakai buat apa gitu kan. Seperti itu. Tapi rentannya, segala bentuk ancaman, terus kejahatan dan lain sebagainya bisa digunakan pada telepon umum, teman-teman. Jadi biasanya tindakan kejahatan tidak mau diketahui jejaknya, mereka menggunakan telepon umum. Misalkan mengancam lewat telepon, atau misalkan memberikan kabar penipuan lewat hadiah, misalkan melalui telepon umum. Nah, seperti itu. Kalau misalkan teleponnya ke telepon seluler, itu akan terdeteksi nomornya. Tapi kalau misalkan telepon rumah, biasanya nggak terdeteksi. Harus langsung ke penyedia layanannya, meminta struknya ada nomor-nomor siapa saja yang sudah menghubungi ke telepon kita gitu. Jadi seperti ini ya untuk telepon seluler. Jadi ngantri Joko zaman dulu, ngantri seperti ini. Nah, terus warnet juga sama. Ini bocil-bocil nih kayak gini ya. Warnet umum teknologi komunikasi yang diterapkan untuk digunakan di masyarakat. Nah, terus Pak, kalau misalkan game itu teknologi komunikasi bukan? Nah, kalau misalkan ditanyakan itu, Bapak rasa itu bukan teknologi komunikasi. Karena teknologi komunikasi itu adalah hardware-nya, teman-teman.
hal itu perangkat lunaknya, tapi perantara komunikasinya. Nah, laptop kita mau dijadikan teknologi komunikasi, ya harus ada perangkatnya. Maksudnya perangkat seperti modem, teman-teman. Modem, minimal harus ada memiliki modem. Kan ada modem yang bisa nerima SMS, yang bisa telepon juga ada modem. Kita nggak perlu modem saat ini, Pak. Kita udah bisa pakai Android kita. Terus kita masukkan pakai kabel data, dijadikan modem. Nah, itu bisa. Nah, untuk alat teknologi komunikasi itu sendiri adalah hardware, teman-teman. Terus perangkat lunaknya itu adalah perantara untuk penghubungnya. Seperti itu. Kalau misalkan telepon umum, ini dia nggak punya perangkat lunak sebenarnya, teman-teman. Jadi dia langsung pas ketika kita menekan tombol nomor telepon, dia akan dihubungkan kepada operator. Selanjutnya dikirim kembali ke kita. Seperti itu. Nah, sekarang di sini yang paling canggih sampai saat ini adalah telepon satelit, teman-teman. Nah, harga dari telepon satelit ini sangat mahal. Di sini ada 1.199.000 dolar. Di sini ada 580 dolar dan 529 dolar. Ini jika dirupiahkan bisa mencapai 14 juta lebih, teman-teman. 14 juta lebih. Nah, prosesnya, teman-teman, jadi dia mentransfer sinyal radio langsung ke satelit, nanti dari satelit langsung diteruskan ke operator yang nantinya diteruskan ke telepon seluler biasa. Nah, fungsi dari telepon satelit ini, teman-teman, jika kita yang suka traveling, misalkan ke daerah-daerah yang tidak memiliki sinyal telepon, yang tidak memiliki sinyal-sinyal konvensional seperti Telkomsel, XL, Indosat, terus operator-operator yang umum lah seperti itu ya, Axis dan lain sebagainya. Nah, jika kita bermain ke sana, teman-teman, ke daerah-daerah yang jangkauannya susah sinyal, maka solusinya menggunakan telepon satelit. Apakah telepon satelit juga ketika nelpon ada biayanya? Ada, teman-teman. Dan lebih mahal. Tetapi kita bisa berkomunikasi meskipun tidak ada sinyal, teman-teman. Karena dia langsung ke satelit. Begitu. Nah, oke, sekarang siapa sih yang terlibat dalam pengguna teknologi komunikasi, teman-teman? Pertama itu pengguna, teman-teman, sebagai medianya. Pengguna ini semakin lama menggunakan teknologi komunikasi, maka beban volume yang didapatkan akan semakin tinggi. Maksud beban dan volume itu adalah biaya, teman-teman. Misalkan kalau telepon kita telepon pakai WhatsApp, itu paket data yang keluar itu semakin tinggi. Semakin lama kita menggunakan teknologi komunikasi, maka pengeluaran akan semakin tinggi. Begitu juga dengan telepon konvensional tanpa menggunakan internet, teman-teman. Jadi pas ketika kita telepon itu, maka biaya yang keluar semakin lama maka akan semakin mahal karena dihitung per menit, teman-teman, seperti itu. Selanjutnya siapa? Selanjutnya perusahaan jasa penyedia telekomunikasi. Ini ya. Seperti ini contohnya Telkom ya. Contohnya, ini salah satu contoh saja. Setelah itu harus ada siapa lagi? Produsen peralatan telekomunikasi. Kalau nggak ada ini, maka ini makanya kayak gimana, kan nggak ada. Kalau nggak ada perangkat ini nggak bisa dipakai, ya. Sehingga biasanya ada bundling dan lain sebagainya. Nah, produsen peralatan telekomunikasi itu sangat banyak, mulai dari lokal sampai internasional, teman-teman. Ini contoh aja ya. Ini Bapak ambil yang lokal aja. Jadi produsen peralatan telekomunikasi. Setelah itu yang mengaturnya siapa? Nah, semua proses transaksi di sini, teman-teman, yang mengatur adalah lembaga pemerintah, yaitu Kominfo. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasi, ini tidak akan kondusif, teman-teman. Nah, termasuk pemberlakuan Undang-Undang ITE. Begitu. Nanti regulasinya misalkan Telkom nih harus mengeluarkan koneksi maksimal berapa megabyte per second untuk publik. Cukuplah 20 megabyte per second, kata Kominfo misalkan ya contoh. Oke, kalau misalkan ada yang beli dari itu tidak boleh gitu. Terus sama Kominfo untuk semua operator yang mendapatkan maksudnya pengguna yang mendapatkan paket data dari pemerintah untuk belajar jangan
semua website dan layanan dibuka, harus layanan-layanan tertentu saja di sini diatur teman-teman. Oke, misalkan jadi kita hanya paket datanya hanya bisa digunakan untuk belajar teman-teman dan buka YouTube dan lain sebagainya gitu. Terus aturan apa lagi? Misalkan sekarang yang berlaku itu 4G ya teman-teman. Jadi 4G itu tidak bisa digunakan untuk telepon teman-teman. Karena transmisi datanya yang sangat tinggi. Jadi cukup hanya untuk media internet saja. Karena aturannya seperti itu. Ya. Jadi di sini mengatur untuk jaringan 4G itu tidak bisa digunakan untuk telepon. Maksudnya telepon menggunakan pulsa ya teman-teman, bukan menggunakan internet. Kalau ingin membuktikan silakan dicoba. Jadi si HP-nya itu dipindahkan ke 4G only. Nah, jadi sinyalnya 4G only. Ketika berpindah itu dicoba pakai telepon, maka otomatis dia akan terputus. Makanya di HP-HP sekarang itu nggak bisa nge-unlock mengunci 4G only, jaringan 4G only teman-teman. Karena kalau 4G only, orang lain mau nelpon kita pakai pulsa nggak bisa. Jadi dia khusus untuk internet. Makanya ada di pengaturan HP-nya suka ada 3G garis miring 4G. Hanya itu aja. Jadi ketika ada yang nelpon, dia switch otomatis ke 3G. Tapi Pak, punya HP saya udah di setting 3G 4G, tapi kalau ada yang nelpon tetap susah. Kenapa? Karena dia udah terkunci teman-teman sama jaringan 4G-nya. Gitu. Tiap nelpon katanya nggak aktif, padahal aktif. Nah, itu karena jaringan 4G di daerah teman-teman itu kuat banget. Sehingga pas ada yang telepon, dia nggak mau pindah ke 3G. Gitu. Jadi pas mau nelpon, biasanya dia pindah otomatis ke 3G. Gitu ya, teman-teman. Terus masalah jaringan lagi, komunikasi lagi, misalkan, Pak, kenapa ya kalau misalkan dulu saya main game atau misalkan saya WhatsApp pas pertama kali daring belajar daring itu telat terus Pak WhatsApp-nya. Nah itu karena di sininya teman-teman di BTS-nya, Base Transceiver Station-nya yang mengatur transmisi dari seluler ke operator dan diteruskan ke individu lainnya itu penuh teman-teman. Semakin banyak pengguna di sini maka akan semakin penuh, semakin telat proses transmisinya teman seperti. Jadi ngantri banyak antriannya. Jadi kalau misalkan kita kayak server game, kalau tiba-tiba jaringan penuh tapi kok pingnya merah-merah terus, kenapa ya? Nah bisa jadi di daerah teman-teman, di daerah misalkan di kota A dia pingnya sangat merah itu karena jam-jam sibuk teman-teman. Kalau di jam 1 malam lancar Pak kalau main game, tapi kalau misalkan siang hari jam 12 siang, jam 1 siang itu lemot banget Pak. Kenapa ya? Ya itu karena jam sibuk teman-teman. Jadi lebih banyak orang yang menggunakan telepon seluler. Jadi dia numpuk di sini. Jadi nunggu giliran, yang satu udah selesai baru masuk yang satu, terus seperti itu. Kalau misalkan di daerah Bapak juga sama, kadang di jam-jam tertentu malam hari itu sangat sulit. Padahal sinyal 4G itu ada, tapi ternyata nggak bisa browsing, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu karena penuh teman-teman, karena BTS-nya cuma ada satu. Kalau BTS-nya banyak, maksudnya BTS boyband bukan ya, tapi BTS ini teman-teman, maksudnya kalau semakin banyak BTS maka penanggulangan customer-nya semakin baik teman-teman. Seperti core tadi, prosesor, semakin banyak core-nya, semakin banyak thread-nya, teman-teman, otaknya, maka proses keluar masuknya data semakin banyak, maka handle-nya ditangani semakin cepat, teman-teman. Gitu. Jadi jangan sebenarnya kalau menyalahkan operatornya bisa juga komplain misalkan kita, kenapa ini kok beli paket mahal-mahal tapi nggak bisa dipakai misalkan. Pingnya merah terus nggak bisa browsing dan lain sebagainya. Itu karena layanannya di daerah kita sedikit, teman. Maka sebagai bentuk komplain kita misalkan harus diperbanyak jaringannya sehingga semakin banyak orang yang pakai maka si jaringannya nggak terganggu